Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Doa Nabi Habakuk. Menurut nada ratapan, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra Raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang jauh. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri. Kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak Utomo. Baik. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Wahyu 19 ayat 1 sampai 21. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya.
karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengarlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda
dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam laut api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikian. Terima kasih para lektor, Bapak Apeng dan Bapak Utomo. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Israel diserbu dari segala penjuru. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap pagi ketika kita datang ya menanti-nantikan firman Tuhan dengan tulus hati ya, dengan kesungguhan hati, Saudara. Saudara, firman Tuhan itu begitu hebat, Saudara ya. Kalau Anda ikutin hari Minggu kemarin, koinonia kita, saya katakan ya, kita itu pegang surat tanahnya ya orang Yahudi ya, Saudara ya. Artinya apa? Orang Yahudi itu bisa memiliki tanah Israel itu berkat firman Tuhan yang kita pegang itu, Saudara ya. Dan orang Yahudi ini dari setiap langkah, setiap tahun hidupnya dari firman Tuhan yang mereka pegang, ya. Anda lihat betapa mereka setia pada firman Tuhan. Mereka tuh merasakan, aduh, sampai terharunya janji Tuhan itu kepada mereka selama 2000 tahun, hatifah itu ya, pengharapan mereka itu dikabulkan ya. Saya kalau ngeliat orang Yahudi sembahyang sambil goyang-goyang begitu gitu ya, terharu juga loh, Saudara ya. Duh, kasihan amat ya, kasihan ya, terharu dan kagum juga, Saudara. Saya nggak kagum dengan cara dia sembahyang itu, saya pengen doa kayak gitu, enggak, Saudara ya. Tetapi waktu dia goyang-goyang itu ya, Saudara ya, tuh saya lagi ingat waktu dia dianiaya Hitler, waktu dia dianiaya sama Raja Spanyol, waktu dia diuber-uber sama Raja Prancis itu ya, Saudara, waktu dikhianati, tanahnya diambil waktu di Paris itu ya, Saudara ya, waktu dia diuber-uber sama orang Islam di Maroko, dia sampai kudu pura-pura munafik muji-muji orang Islam, Saudara ya, si siapa Maimonides itu kan muji-muji orang Islam kan, tetapi dia punya tulisan yang lain yang dia itu bilang pokoknya ngutukin orang Islam, Saudara ya, kurang ngajar ini orang Islam ini. Mereka itu dianiaya, coba yang 2/3 dunia dikuasai Kristen, sepertiga dunia dikuasai Islam, dua ini yang 2/3 sama sepertiga ini ngajari antisemitik, Saudara. Tapi mereka dapatkan tanah mereka, Saudara ya, karena punya firman Tuhan itu, Saudara ya. Kalau sembahyang goyang-goyang dia baca, dihafal itu dia pegang buku kecil tuh ngafalin, Saudara ya. Dia pegang buku kecil itu, Anda lihat ya. Kalau naik lagi di bis itu ibu-ibu juga pegang buku kecil, Saudara ya. Dia baca gitu. Rata-rata begitu, kalau pokoknya suasananya begitu kalau di Israel itu suasananya begitu, Saudara ya. Ibu-ibu pun pegang buku kecil dia baca begitu, Saudara. Memang ada yang tidak terlalu agamawi gitu ya, tapi kalau lagi mereka nganggur, walaupun apa, ngapain lagi baca buku, ngapalin ayat, Saudara. Saudara bayangin ya, ini orang sebegitu pinternya, sebegitu saktinya, sebegitu kaya rayanya, dia baca gini ya, goyang-goyang, hanya karena mereka merasa, aduh Tuhan, Tuhan, aku ditolong ya. Saudara, tadi ya waktu si Habakuk bilang ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan hasil apa tadi namanya? Bentar ya, ini lengkapnya ya, di Habakuk 3, kita buka Habakuk 3, nanti Anda bisa baca ya di masing-masing. Habakuk 3,
Ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon ara secara politik mereka habis, saudara ya. Habis secara politik mereka. Negaranya hancur-hancuran. Ya, nggak berbunga. Ya, pohon anggur nggak ada sukacita lagi, saudara. Kehidupannya, perekonomiannya remuk semua. Terus ibadahnya mereka hancur semua, lenyap, so, dihancurkan. Bahkan tembok Yerusalem ini dihancurkan kan? Ini kan pohon zaitun mengecewakan, habis nggak ada apa-apa. Politik, kehidupan ibadah mereka habis, saudara. Lenyap. Apalagi yang tersisa? Nggak ada, zero. Ya, tapi lihat bagaimana Tuhan menyertai mereka ya. Bahkan mereka ladang-ladangnya tidak menghasilkan lagi. Ya, nggak punya ladang lagi mereka, saudara. Nggak punya ladang lagi. Ladangnya diambil alih semua sama Roma. Ya kan? Dan di mana mereka punya apa, pokoknya dirampas, tiba-tiba dirampas, saudara. Itu perkebunan anggur yang ada di Prancis yang bagus-bagus itu, buat dirampas semua, saudara, sama Prancis, sama Raja Prancis. Ngeri ya, saudara ya. Waktu mereka punya di Maroko, mereka di Medina diusir sama Muhammad, ya, saudara ya. Di Medina pun diusir sama Muhammad. Ya, bahkan di Al-Quran ditulis orang Yahudi nggak boleh punya tanah. Saudara, orang nggak boleh punya tanah. Pokoknya di Al-Maidah berapa itu? Al-Maidah 21 berapa itu ya? Waduh, kasihan sekali, saudara ya. Tapi mereka setia sama firman Tuhan itu, saudara ya. Dia tekun dengan setia. Ya, dia percaya 2000 tahun ya, dimurnikan imannya itu, pengharapannya itu dimurnikan selama 2000 tahun. Anda bayangin loh, saudara. Ya, ini ajaib, ini orang masih bisa percaya ya, saudara ya. 2000 tahun, wah, mitos, dan tidak mungkin lah, rasanya dan tidak mungkin. Tapi terjadi 2000 tahun bangsa itu benar-benar bertunas ya, ketika pohon ara bertunas, kata Tuhan Yesus ya. Hari ini dikeroyok ya, Iran kan tiba-tiba declare perang ya, Lebanon declare perang hari ini, Iran declare perang, declare, saudara ya, Iran, Lebanon, Syria. Ya, ini lagi Hamas lagi belum selesai, jadi musuhnya balik lagi ya, Lebanon, Iran, Syria, ya, sama Hamas, saudara ya. West Bank belum kasih perang ya, bisa menang nggak bakal menang, saudara. Percaya saya nggak bakal menang. Mau taruhan sama saya juga boleh, nggak bakal menang mereka, saudara. Sudah dari tahun 48, 67, 73, pada 2, semua perang-perang itu dikeroyok sama seluruh negara Arab saja, seluruh dunia yang ngeroyok saja nggak bakal. Amerika perang sama Yahudi pun nggak bakal kalah, nggak bakal menang ya, Amerikanya, saudara. Makanya Donald Trump itu benar-benar jilat-jilat Yahudi, benar-benar, saudara. Karena mereka tahu nggak bakal menang. Duitnya orang Yahudi, teknologinya orang Yahudi, yang bikin senjata orang Yahudi, yang bikin nuklir orang Yahudi, saudara. Yang bikin bom atom dulu orang Yahudi, saudara ya. Bom atom itu bikinan orang Yahudi itu, saudara ya. Nuklir itu bikinan orang Yahudi, saudara. Gila itu, makanya bayangin, saudara, bagaimana bisa menang. Dikeroyok dari sana, dari sini, negaranya kecil, saudara. Negaranya kecil, kelihatannya, aduh, diremehin ya. Orang Indonesia menghina sekali, dia tribun sama TV One sama Jokowi, menghina sekali ke orang Yahudi. Gak bakal menang, saudara. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Saudara, waktu kuliah, saudara ya, waktu saya kuliah, selesai kuliah, saya kerja setahun, ya, full timer ya. Sebelum kuliah saya sudah full time ya, jadi saya full time itu sudah 3 tahun. Itu saya selesai kuliah, saya ngelamar anak, ya, tunangan. Begitu saya selesai pengumuman, setengah tahun kemudian saya ngelamar, saudara ya, tunangan. Saudara, waktu itu ayah saya kena sakit, masih sehat ya, masih sehat. Terus tiba-tiba waktu mau menikah setahun kemudian, ya, Februari 2019, ya, kurang 3 bulan mau hari hanya mau menikah itu, tiba-tiba ayah saya divonis kena kanker, saudara, stadium 4, tumor paru-paru. Nah, tumor paru-paru sampai suaranya tiba-tiba hilang, ya. Terus orang tua saya itu waktu itu, ya, mama saya sudah tidak punya toko lagi ya, sudah ya, pokoknya udah bisa-bisan, pokoknya udah disewakan. Terus ya entah kenapa duitnya habis, saudara ya, karena salah
kerjanya salah, papi saya dulu kerjanya salah. Akhirnya mami saya jualan roti pakai tenongan, saudara ya, pakai keranjang dari ngemper begitu, saudara ya. Mami saya itu sempat begitu ya, siang hari bolong panas-panas, bayangin kota Tegal itu ya. Ngemper dia bawa gitu, bawa. Mami saya umur 50 tahun, seumuran saya waktu itu, saudara ya. Umur 50 tahun. Masih cantik ya, masih cantik. Terus ngemper begitu, yang bawa ya, panasan begitu ya. Anda bayangin, mami saya itu kembang desa. Di kota itu, dulu mami saya masih muda itu, ceritanya kembangnya situ, saudara. Terus umur 50 tahun, mami saya masih tetap jualan pakai keranjang. Roti, roti, roti. Ci, mau roti enggak ya, Ci? Tante mau roti enggak? Coba Anda bayangkan seperti itu ya. Dari toko ke toko, saudara ya. Itu kan sepanjang, itu kan ruko untuk Anda masuk kota Tegal, masuk Adiwarna itu sepanjang toko itu. Oh, dari ujung sampai ujung mami saya jualan roti itu, saudara ya. Jalan, ditenteng begitu, saudara ya. Papi saya udah nggak bisa kerja. Ya udah ditambah ada masalah dalam rumah tangga mereka, wah ruwet sekali, saudara ya. Kakak saya baru ketipu, saudara ya. Kakak saya baru ketipu sama pendeta yang katanya Tuhan Yesus mau datang, pendeta si Tompul. Itu, saudara ya. Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang, terus jual semuanya, mereka berangkat ke Tomohon, waktunya sampai Tomohon ditipu sama si pendeta si Tompul ini, saudara ya. Waduh, kakak saya bisa-bisan, bukan ke Tomohon, saudara ya, ke Modo Inding waktu itu. Tahun 99, saudara. Saya mau menikah, cuma punya uang, ya karena gajinya kecil ya, dulu cuma 400.000, saudara saya gajinya waktu dulu ya. Cuma punya uang di tangan cuma 1 juta, saudara. Ya karena ya kan hanya cukup buat 400.000 itu kan UMR, saudara ya. Hanya cukup buat kehidupan sehari-hari. Tapi untung saya dikasih rumah ya sama gereja waktu itu ya. Gerejanya baik ya, saudara ya. Saya dikasih rumah, saya dipercaya gitu ya. Saya sudah terus kasih rumah, dah yang penting punya rumah. Saya ngomong-ngomong sama anak, saya punya rumah. Kita mau menikah, gimana caranya coba? Untuk menikah itu biayanya 7 juta rupiah. Ya, 7 juta rupiah, zaman itu tahun 99. Ya, wah nggak punya uang, ya, saudara ya. Gimana? Kita nggak pernah utang, kita nggak mau ngemis, kita nggak mau minta. Kita diem, kita cuma berdoa saja. Saya juga, apalagi tanya sama orang tua saya. Waduh, orang tua saya lagi jualan tenongan begitu, saudara ya. Saya lagi disuruh nyariin apa namanya, yang kuning-kuning itu yang buat obat kanker itu loh, yang kuning-kuning yang suka benalu yang ada di atasnya itu ya, rambut apa namanya, yang suka dibawa burung-burung itu ya, yang kayak benang-benang itu di atasnya pohon-pohon itu ya. Wah itu saja nggak ketemu-ketemu. Wah tuh, tekanannya begitu besar, saudara ya. Saya baru 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 selesai kuliah ya, ya juga baru selesai kuliah, gajinya cuma UMR, saudara ya. Padahal saya rajin sekali ya, saudara ya. Tapi Tuhan baik. Saya dikasih solusi ya sama beberapa teman. Kamu tahu nggak, mau menikah itu biayanya apa saja? Makan. Paling penting kan makan. Iya, sama dekor. Kamu tahu biaya dekor itu berapa? Saya kasih kamu, saya nggak ngambil untung ya. Tapi kamu kudu bayar sendiri semua bahan-bahannya. Ya, berapa? 750.000. Tapi nggak ada uangnya. Kamu punya uang berapa sekarang? Nah, aku punya uang 250.000. Terus dia jajanin. Kamu tahu kalau mau menikah itu, kan pasti ada yang ngasih sumbangan sama kamu. Apalagi kamu kan di gereja. Nah, pasti ada yang ngasih sumbangan. Kamu sekarang kasih semua DP semua. DP baju nganten, DP rias, DP apa untuk eh, apa namanya, dekorasi, DP untuk makan, kasih DP semua. Udah habis kamu itu kamu bagi. Bilang biasanya kurangnya hanya sedikit. Dia bilang begitu karena dia tahu saya nggak ngambil, nggak konversi gede-gede seperti apa ya, dan yang datang itu kan mahasiswa semua, saudara ya. Yang jemaat itu gerejanya mahasiswa semua. Dengan cara yang ajaib, saudara ya, itu benar saya lakukan cara itu persis, plek, habisnya segitu, saudara. Ya termasuk untuk biaya macam-macam, persis plek habisnya segitu. Kita menikah, ada sisa sedikit ya, ada sisa 700.000, saudara ya. Ada sisa 700.000 karena dikasih sama om saya, saudara ya. Dikasih om saya 500.000. Pas sekali ada sisa 700.000 buat ini ya. Wah, mau bilang mertua ya malu, saudara ya. Mau bilang mertua saya malu. Jadi kita tidak minta. Saudara,
tekanan itu begitu besar waktu itu, saudara ya. Saya kuliah itu bayar sekolah sendiri ya. Dari SD kelas 6 sampai saya kuliah itu ya S1 selesai itu saya bayar kuliah sendiri, saudara. Kos semua saya bayar sendiri. Ya, ya kerjanya ya waduh saya sampai kurus kali. Berat badan saya 48 kilo, saudara ya. Tinggi saya 170, berat badannya 48 kilo, Anda bayangin. Ya, Ana waktu itu 58 ya yang dulu ya. Lebih lebih berat Ana ya itu ya. Wah, dulu masih masih ini Ana ya. Uh, masih kurus. Itu saya lebih kurus lagi ya. Nah, 58 saya masih 48, saudara. 50 ya. Pokoknya saya lebih kurus lagi pokoknya ya. 40 apa 48 ya, kurus sekali ya. Sampai mungkin kayak piting begitu saya, saudara ya. Sampai kalau jalan sama anak itu saya tuh kayak mau terbang begitu. Karena salah tiga kan anginnya gede. Ya, berarti saya kerja, saudara ya. Bebannya itu berat. Itu tadi ya. Seakan-akan semua sial ya. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil bonsai itu mengecewakan. Saya pekerjaan-pekerjaan semua, gajinya kecil-kecil, menekan semua. Tapi saya lakukan dengan setia, saudara ya. Dan saya percaya sama Tuhan, saudara ya, bahwa Tuhan akan cukupkan. Ya, Tuhan akan cukupkan. Nggak pernah sekalipun saya bilang utang, nggak pernah sekalipun saya bilang minta, saudara. Tuhan cukupkan. Kenapa, saudara? Karena ada sukacita di hati. Ya, ya. Apalagi ya anak begitu baik ya, anak itu baik sekali ya. Wah, saya kayak dapat mutiara, dapat anak itu, saudara ya. Pak Andi sempat ngeledek saya. Apa bilangnya Pak Andi jorok sekali ngomongnya itu, Pak Andi ngeledek. Tapi iya, saudara, memang iya. Ya, saya ini orang yang hoki ya, hoki. Ya, saya itu hoki benar itu ya. Nggak utang, nggak apa, semua sudah ada rumah. Ya, tiba-tiba dikasih rumah, tiba-tiba dikasih kendaraan semua, tiba-tiba semua dikasih, dikasih, dikasih. Tidak pernah minta, tidak pernah utang. Rasanya kalau dipikir, nyerah, saudara. Ya, kalau kuliah itu Anda bayangin ya, anak itu uang kosnya 500.000, saudara ya. Uang sakunya 750.000 sebulan. Itu satu sekolah kurang lebih anak dapat tiap bulan 1 juta. Saya 1 bulan, ya 1 bulan saya hidup hanya dengan 50.000 ditambah uang kos. Maksimum saya punya uang 100.000 tiap bulan. Karena saya ngeresin 3 anak dapat 90.000 tiap bulan, saudara. Coba bayangin, ya. Itu saya sambil uang kuliahnya gimana? Uang kuliah dapat dari asistensi. Saya jadi asisten dosen sama dapat dari beasiswa. Ya, dapat beasiswa separuh, dapat dari asistensi. Jadi saya dari pagi melek sampai malam, pagi jam 8 udah keluar, ya kan dekat, kan kampusnya dekat. Ngapel anak ya jam setengah 9 baru sampai kosnya anak ngapel, saudara ya. Nanti situ anu sudah teman-temannya banyak pada situ ya, di kos-kosan itu kan yang ngapel pakai mobil semua, saudara ya. Saya titik-titik naik sepeda ngontel, pede banget, saudara ya. Pede banget, pokoknya ngeri saya dulu ya. Aduh, melarat, ciprat, kere, kurus, kering, pakaiannya lecak, saudara, bekasan semua pakaiannya. Ya, sepatunya kadang-kadang mangap. Tapi pede banget ya, heran, saudara ya. Kenapa bisa pede? Satu-satunya saya pede apa tuh? Saya tuh selalu pegang firman Tuhan. Di dalam Tuhan, aku sanggup menanggung segala perkara. Itu Filipi 4 ayat 13. Itu saya pegang tiap hari sampai rema, saudara ya. Di dalam Tuhan aku sanggup menanggung segala perkara. Jadi berita buruk dari rumah saya dengar Pak Mami saya digebukin sama papi saya. Waduh, pokoknya kalau dengar gitu pusing, saudara. Sampai kalau saya pulang itu, kalau liburan itu kan harus pulang. Ditanyain kenapa enggak pulang. Stres saya, saudara. Kalau di rumah stres saya. Ini kan aku tak kerja. Saya nyupir, saudara. Jadi supir. Sempat jadi supir segala saya, saudara ya. Apa yang tak kerjain supaya jangan di rumah. Supaya saya kerja, saudara ya. Kalau di rumah stres, saudara. Ngeliatin mami saya digebukin terus setiap hari sama papa saya. Stres, saudara. Waduh. Tapi saudara, di dalam Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara. Ya. Wah, itu benar-benar remah sekali dalam hidup saya. Sepele ya, saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya nggak pernah tahu yang aneh-aneh, kadang-kadang yang masih ngawur-ngawur imannya, saudara ya. Tetapi satu ayat itu ada kebenaran. Kenapa? Saya tulus.
Saya yakini itu. Sehingga saya pede. Wah, jalan. Ditanya ya sama wali studi saya, kamu uangnya tadi dari mana? Nanti Tuhan sediakan, Pak. Yang penting saya diterima dulu sekarang. Jadi interview kan, kamu uangnya dari mana? Saya nanti kerja, Pak. Sekarang sudah kerja? Belum. Saya kan masih masih belum ngekos juga belum. Gimana? Ya nanti Tuhan sediakan. Nanti kamu kosnya tinggal di mana? Ya di mana, Pak? Ya kamu bisa tinggal di asrama Kartini 10.000 sebulan. Ya saya tinggal di asrama Kartini. Saya tinggal di asrama, saudara ya. Sekamar berdua 10.000 rupiah. Nah terus kamu ininya gimana nanti uang makannya tiap hari? Ya gampang Pak, nanti nanam. Saya nanam saudara ya. Saya nanam singkong, saya nanam kecipir, saya nanam cabai, ternak lele, beli benih lele kecil-kecil. Jadi saya di rumah cuma punya beras sama bawang putih sama minyak. Setiap hari saya makan itu, setiap hari saya metikin daun singkong. Daun singkong kan nggak usah nunggu berbuah. Saya petikin daun singkong itu buat makan, saudara. Sama kecipir, kalau begitu buah, gitu ada kecipir banyak itu saya petikin, saudara ya. Nanti kalau ada lagi musim panas, saya nanam-nanam ya, di kos itu saya nanam-nanam macam-macam, saudara ya. Wah, itu benar-benar Tuhan baik, saudara ya. Benar-benar Tuhan baik. Sebelum saya punya hikmat itu, saya sempat nggak makan 7 hari, saudara ya. Saya sempat nggak makan 7 hari. Ngalamin, saudara. Wah, ini rasanya pahit sekali, saudara ya. Nggak makan 7 hari itu ya. Loh, saya pernah puasa 40 hari. Nggak, saya pernah puasa panjang setahun, tapi ini puasa 7 hari, gara-gara nggak punya duit, saudara. Bukan diniatin puasa, beda rasanya. Kamu puasa, hatimu nggak pahit. Tapi kalau kamu nggak punya duit buat makan 7 hari, pahit hatimu, saudara. Itu beda rasanya. Ya, saya ngalami 7 hari nggak makan karena dulu belum pinter, baru masuk semester pertama, saudara ya. Saya jalanin, saudara. Benar-benar rasanya semua jalan ditutup. Makanya saya sampai hari ini kalau ada orang punya duit terus dia sekolahnya semrawut, pengen ngaplok, saudara. Pengen ngaplok beneran. Anak saya puji Tuhan ya, nggak ada yang sekolahnya semrawut, saudara ya. Mereka nggak usah dimarah-marahin, sudah belajar sendiri, lari sendiri. Mereka ranking 1 semua, saudara ya. Nggak usah saya marah-marahin. Ya mereka ngotot semua. Saya selalu bilang ya, banyak orang dikasih kesempatan ya bisa sekolah, tapi nggak mau sekolah, kan goblok ini, saudara. Dia sia-siakan berkat Tuhan. Saya nggak punya kesempatan, saudara. Nggak punya ini, tapi saya maksa supaya saya punya kesempatan, coba. Dan Tuhan kasih kesempatan itu karena apa? Saya gigih, mau tekun. Ya, kan? Seharusnya kan nggak ada kesempatan. Saya sudah bilang sama Mami, nyerah aja, saya nggak mau kuliah, mendingan saya langsung kerja. Itu teman saya kerja di Astra, di ACC itu loh, jadi tukang, jadi debt collector, bisa hidup, bisa beli motor. Saya bilang begitu, udah aku tak kerja saja. Jangan. Untung Mami saya ngotot, kamu udah surat, duitnya dari mana, Mi? Ya nanti ada. Mami bilang nanti ada. Enggak tahu, nggak pernah ngirim, sudah. Bilangnya nanti ada. Mami selalu gitu, nanti ada. Tapi nggak pernah ngirim, saudara. Sekali-kalinya ini bulan pertama 50.000, saudara. Setelah itu nggak pernah ngirim lagi. Tapi ajaib ya, ajaib. Kenapa, saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, saudara. Itu benar ya. Tiap hari Tuhan ya, tiap bulan. Suatu ketika saya pernah kesaksiannya dikasih ayam, saudara ya. Ini saudara saya datang, entah itu ayam bekas mereka makan, entah sengaja belikan. Kalau sengaja belikan, kok ya ada nasinya, ada sambelnya, pasti repotan di situ. Wah ini bekas masih kan, mungkin dibungkusnya lumayan lah. Dibungkus, taruh rumah, nggak ketemu saya, cuma dititipkan temen, ayamnya setengah ekor gitu ya. Ayam ayam apa namanya itu ya, Joko, yang di pemotongan 7 itu ya, ayam pemotongan, ayam goreng pemotongan itu, saudara ya, saya lupa namanya, ayam Joyo itu ya, itu terkenal di Salatiga itu. Saya dibawakan itu, mana saya pikir separuh ini bisa buat makan nanti malam, besok pagi sama besok malam. Siang kan nggak makan saya, saudara ya. Wah ini bisa makan 3 kali nih. Terus tiba-tiba saya ingat teman saya Mingsen, saudara ya, orang Tegal juga. Dia sering nggak makan, dia sering cerita sama saya. Aduh, kok dadak inget temen ya, kurang asem. Akhirnya kena inget temen kan nggak tega, saudara. Saya paruh jadi 2, saudara, saya kasih ke dia. Saya datang malam-malam, saya habis makan. Sen,
Gelem ora Yayasan? Separuh bekasan aku tapi bekasannya saya gitu separuh nih saya bilang begitu. Terus biasanya ngeliatin saya melongo menan, maksudnya beneran ini. Iya, terus dia bilang, kamu tahu nggak aku sudah 3 hari nggak makan. Lebih parah dari saya hari itu, saudara ya. Kasih saudara. Waktu saya ngeliatin dia makan lahap sekali, saudara ya. Dia rupanya ada nasi bekas-bekas di dapur itu ya, di kos-kos saja gitu. Dia ambilin semua, terus dia makan lahap gitu ya. Udah 3 hari nggak makan, saudara ya. Terus saya sambil lihat itu, tahu nggak, yang tadinya hatinya, aduh, kok dadak ngasih, dadak inget, kenapa sih? Dadak sok baik saya. Tapi waktu ngeliat itu ya, hati saya sukacita sekali, saudara ya. Saya sukacita sekali. Saudara tahu nggak, itu kunci itu, ketika saya berdiakonia itu, membagi, itu kan berdiakonia namanya kan. Bukan ngasih sedekah. Berdiakonia itu Anda bukan ngasih sedekah. Anda punya 10.000 ngasih 100 perak sama orang. Bukan, saudara. Anda punya 10 juta ngasih 500 rupiah ke tukang parkir. Bukan, itu namanya Anda apa ya? Kalau orang Islam namanya zakat, itu namanya 2,5% itu. Kalau diakonia itu ya kamu ngasih sampai rasa, nah itu namanya diakonia itu. Kamu punya 10 juta, kamu ngasih 3 juta, nah itu baru berasa itu, saudara. Makanya orang Israel disuruh 10%, saudara ya. Makanya disuruh 10%, bukan 2,5%, 2,5% kasih receh, kasih tukang ngamen, saudara. Tapi orang Israel disuruh 10% bagi hidupmu. Waktu ketika saya makan nasi goreng, saudara ya, saya baru beli nasi goreng, tiba-tiba teman saya ya, kalau Anda tahu namanya Bang Ben itu ya, itu terkenal dulu di Salatiga, dia pokoknya orang Batak yang terkenal lah itu. Terus, oh sini, wah, terus nak makan anak sana yuk makan enak. Bosnya baru beli makan ya buat besok. Jadilah saya beli makan enak malam itu kan, wah makan macam-macam. Pulangnya saya jalan, nah, ini nasi goreng mau buat besok malam kan, saudara kan, lumayan kan bisa dipanasin. Ada simbok-simbok lewat, saudara ya, orang ngemis, orang gelandangan gitu. Nggak tega tak kasihkan lagi, saudara. Dalam ini dadak kok, dadak udah kasihan. Saya kan dulu kan kalau mendengar suara Tuhan begitu, sudah diajarinya kan. Hatimu bilang apa, kamu harus responi. Sebab itu Tuhan yang bicara. Ini Tuhan bicara, suruh kasih. Ya saya kasih itu nasi, saudara. Akibatnya besok saya nggak makan pagi, saudara. Siang saya nggak makan, malam bingung, saudara. Malam dijemput lagi makan pesta lagi di tempat lain, saudara ya. Wah, Tuhan baik benar, saudara ya. Tapi hati yang memberi itu, saudara, membuat Tuhan itu apa? Itu dibilang apa? Itulah korban yang wangi, saudara. Nah, jadi ketika Anda berdiakonia pun, Anda harus punya satu rema. Tadi sore kita ajak ya tentang profetik ya. Rema, kata kuncinya rema. Remamu lagi apa? Komunitas kita, remanya tentang diakonia, saudara. Tetapi kamu mesti punya rema buat dirimu sendiri dulu. Sehingga kamu bisa, waktu diakonia itu kamu yakin, nggak cuma asal-asalan. Bahkan di dalam kekurangan tadi ya, Anda yang hidup dikasih sembako dari kita, dapat jatah sembako. Anda jangan pelit, Anda harus belajar, cuma segitu pun dibagi, saudara. Serius, saudara ya, saya sedang ngajarin gimana caranya. Kamu dapat beras 5 kilo dari yayasan, kamu masak. Kamu masakkan buat tetanggamu yang lebih susah dari kamu. Siapa kamu ingat? Itu diakonia, saudara. Wah, waktu ngasih itu rasanya, separuh ayam, aduh ayam joyo separuh, saudara. Aduh, waktu mau ngasih itu rasanya itu, Tuhan, kok dadak lagi gini, ngomong Tuhan kok bicara sama saya. Dadak suruh ngasih ayam. Apakah suruh saya berkelimpahan? Enggak, saudara. Nuanya saya di masa-masa, kemudian saya mulai bekerja ya, saya full time di gereja. Saya selalu ya, saudara, saudara lihat ya, saudara ya, selalu ada keberuntungan. Karena masa-masa itu adalah masa-masa pemurnian, saudara. Jadi kita waktu sudah berdiakonia pun masih tetap kekurangan. Anda jangan ngomong setelah diakonia langsung besok jumsalabim langsung jadi orang suci. Oh enggak, saudara. Tapi masa-masa adalah masa-masa pemurnian sampai hatimu murni, sampai hatimu benar-benar punya Tuhan.
Diakonia itu membuat hatimu itu tidak melekat kepada materi, loh, saudara. Ya. Dan ingat, saudara, yang tidak bekerja jangan makan. Jadi kalau Anda tidak bekerja, Anda menerima diakonia, Anda puasa. Makanlah sehari sekali. Puasa. Jangan tidak percaya saya. Kamu tidak percaya saya, bandel kere kamu seumur hidup. Bukan ngutukin. Itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Oh, jangan ngomong enggak. Saya sudah melihat. Saya ini sudah keliling semua. Ya, kalau kamu tidak kerja dan kamu mengambil diakonia, pengemis, ya, atau kamu nipu, ya, maka kamu akan berkatmu nanti kayak jin dimakan setan, saudara. Tetapi ketika saya mengalami masa-masa saya mendapatkan diakonia, saya makan sehari sekali, saya puasa, saudara. Yang penting anak saya makan, saya puasa. Karena barang siapa tidak bekerja, jangan dia makan. Oh, itu firman Tuhan. Itu beneran, saudara, ya, bukan ancaman. Barang siapa tidak bekerja, jangan dia makan. Tetapi ketika kita mendapatkan diakonia ini, kita harus tahu diri, saudara. Makanlah sehari sekali, puasa. Lalu Anda belajar berbagi dengan orang lain. Karena banyak orang yang 3 hari nggak makan. Itu rahasianya. Nanti kamu diberkati, saudara. Tapi kalau kamu sudah tidak kerja, tapi maunya makan, bukan cuma mau makan, tidak bekerja, maunya punya motor, maunya punya bini 2, maunya ini, maunya itu. Tak jamin sial kamu, kere, sial, blesek, busuk. Serius, saudara, jamin. Saya tidak ngutukin, tapi itu hukum alam, saudara. Itu hukum alam. Makanya orang konseling sama saya, begitu saya ngomong sebentar, ubah karaktermu. Nanti kamu berhasil. Banyak pengusaha ya, atau banyak orang-orang yang berkarir jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Begitu ketemu sama saya, kamu jinah ya. Wah, habisin dulu. Teng. Lalu masalahnya apa? Oh, nggak selalu Cina. Ya kadang-kadang karena ada kesombongan. Karena kamu ada kesombongan, karena kamu ada banyak kompleks ya. Itu nanti Tuhan bicara macam-macam. Tetapi Anda harus punya satu rema. Apa rema dalam hidupmu? Ya, diakoni itu wajib, saudara. Rema saya yang Tuhan berikan pada saya waktu itu, ya, ya di dalam Tuhan, Dia memberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Di dalam Kristus, Dia berikan kekuatan. Sehingga saya endure ya, saudara ya, tahan. Ya, nah itu masih masa muda. Sehingga ketika saya masa-masa usia sudah 40, 50 seperti sekarang ini, kalau ada hal seperti itu, endure, saudara ya. Kemarin keponakan saya mau keluar kerja di perusahaan terkenal, saudara ya, tapi dia outsourcing. Terus dia mau keluar gara-gara alasannya banyak. Tak marahi, saudara. Goblok kamu. Kamu mau kerja di situ mau gaji berapa lagi? Bapakmu saja gajinya kalah sama kamu. Terus saya bilang begitu, mau keluar lagi. Tak marahi, saudara. Jangan ngomong saya lembut hati, baik-baik. Oh, enggak. Karena sayang saya sama saya mengasihi dia, tak ajarin kamu jangan kayak keluarga kita ini sombong-sombong. Akhirnya keluarga kita setiap kali sudah mau naik jatuh lagi, mau naik jatuh lagi karena sombong. Kirain cari kerjaan gampang. Kalau sudah kerja jangan dibuang. Gajinya kurang. Kamu gaji kamu berapa? Sekian, potong nih uang kos sekian, uang sekian, uang sekian, uang sekian. Kurang kan? Kenapa kamu bilang kurang? Saya bilang begitu. Itu cuma alasanmu saja. Kadang-kadang kita ini kebanyakan alasan, saudara ya. Kadang-kadang memang kurang beneran. Tetapi saya bilang ya, enggak apa-apa. Tetap lakoni, saudara ya. Namanya berkat itu yang aneh-aneh. Kamu di rumah enggak kerja, sial kamu. Tapi kalau kamu kerja, kurang hasilnya. Enggak apa-apa. Tuhan akan berkati kamu. Oh, ya, itu rumusnya ya. Anda orang kaya sekalipun, Anda kudu kerja. Mau warisanmu satu kota Jakarta sekalipun, Anda kudu kerja. Anda kerja mati kamu. Anda kerja jangan makan. Oh, itu firman Tuhan. Kenapa?
Makanya banyak orang terima warisan malah mati, saudara. Karena kamu nggak mau kerja. Tidak kerja, jangan makan, firman Tuhan bilang. Nggak boleh makan, kamu nggak kerja. Kenapa? Penyakit. Loh, kita cerita jangan klinik-klinik. Kamu punya duit banyak. Terus kamu cuma di rumah makan, tidur, nonton ke Alexis, makan, tidur, nonton ke Alexis, saudara. Mati nggak, saudara? Mati muda. Mati muda, saudara. Tak jamin mati muda. Mengapa kebanyakan orang ya sudah bekerja, orang sudah dapat uang banyak, dia masih tetap kerja? Karena dia menghargai, mensyukuri pekerjaan itu. Tapi banyak orang ya miskin, nggak mau kerja, dan maunya makan. Mati, saudara. Sial. Orang miskin penyakitnya bisa kencing gula, kolesterol, stroke, saudara. Ini kan penyakit orang kaya, saudara. Ya. Karena dia nggak mau kerja. Salahmu sendiri. Nanti ada asam urat, ada apa. Karena kamu nggak kerja. Sembuhnya apa, saudara? Kerja. Jangan diem di rumah, nggak boleh. Mau kerja apa, Pak? Ya jadi ojek. Ya kurang, Pak. Nggak apa-apa, yang penting kamu kerja. Karena ketika kamu kerja, badanmu bergerak, ya, kamu sehat. Sehingga kamu nggak perlu keluar uang buat ke rumah sakit. Lebih banyak lagi kan, keluar duit rumah sakit kan? Lebih nggak enak lagi kan? Ketika kamu bekerja, kamu ketemu dengan orang-orang bekerja, maka kesempatan untuk maju lebih banyak daripada kamu duduk di rumah. Wah, nanti ketabrak bagaimana, Pak? Lah, itu kan pikiran kamu. Berarti kamu, kalau sampai kamu kerja ketabrak, berarti kamu ada apa-apa, nggak benar kamu hidupnya. Karena orang yang disertai Tuhan, orang yang hidupnya beres sama Tuhan, Tuhan akan jaga. Bahkan ketabrak pun kalau Anda masih jomblo, ya, ketabraknya sama orang kaya, saudara, ya, dikawin kamu nanti. Wah, iya kan. Anda jangan ngomong begitu. Saya sama Anda coba sekolah. Ya kan, ting 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 kita pelayanan follow up, rajin saya follow up, lama-lama follow me, saudara. Maksudnya, Anda jangan berdiam, ya. Ayo bekerjalah, keluar dari rumah. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, ya. Saya selama 3 tahun di Eropa pertama nggak boleh kerja. Saya tetap kerja, saudara, tapi nggak boleh terima uang. Nggak apa-apa. Jadi kacung, jadi budak. Oh, enggak, itu kan mental kamu. Mental saya enggak. Ketika tangan saya bekerja, otak saya encer, saudara. Orang-orang ini sampai tanya ya, kenapa itu orang-orang Iran pada stres, orang dari Suriah pada stres, kamu happy-happy aja? Ya karena saya kerja. Tiap hari saya udah nggak mikirin. Nggak mikirin ini kena COVID, kena apa. Pokoknya saya ngerjain sesuatu, pagi-pagi jam 9 udah ke tempat rame-rame gitu, kita volunteer sama si Wisely, pulang udah capek, udah mungkin pulang makan cukup cepat, pulang capek. Wah, badannya sampai nebangin pohon, bayangin kayak ya, sampai saya nyangkul bikin apa reservoir air itu ya. Waduh, saya nggak pernah nyangkul seumur-umur itu. Nyangkul 1 kali 1 saja. Dulu saya kan ya di agroteknologi itu, saya kan ada nyangkul, pelajaran nyangkul ya, harus nyangkul sendiri itu ya. 1 kali 1 meter, saudara ya. Boyoknya pantugel. Ini saya nyangkul 3 kali 3, dalamnya 2 meter, saudara. Cuman berdua sama si Wisely. Kayak nyangkul kuburan itu. Wah, bukan pantugel lagi boyoknya, saudara ya. Rasanya di rumah tuh badan sama kaki jalan sendiri-sendiri. Tapi sehat, saudara ya. Dan seluruh kota saya ini kenal saya dan Wisely, anak yang rajin, orang yang rajin. Semua orang lihat Wisely pengen angkat dia jadi mantunya, saudara. Serius, saudara ya. Semua. Kenapa? Ini anak rajin, baik, ya. Necis, neternya orang, neternya spreken necis. Dia bilang ya. Ya gimana nggak necis, tiap hari dia ngomong, dia belum selesai sekolah bahasanya, dia tiap hari kita ngomong sama orang Belanda, sementara orang-orang Iran kumpulnya sama orang Iran terus, orang Irak kumpulnya sama Arab terus semua ya. Kita tiap hari ketemu orang Belanda, kita belum selesai les bahasa kita sudah ngomong sama orang Belanda cacicu, saudara, walaupun ngomongnya ngawur-ngawur tapi kan yang penting ngerti kan. Nah, itu ya, saudara ya, kenapa bedanya ya, karena ia sanggup memberikan kekuatan kepada kita di dalam Yesus Tuhan, ya kan? Karena ia sanggup, ya, Allah Tuhan memberikan kekuatan kepadaku, saudara. Itu rema dalam hidup saya. Setiap kita harus punya rema. Apa remamu, saudara? Kalau rema komunitas ini adalah remanya adalah diakonia. Komunitas kita adalah komunitas diakonia. Tapi rema pribadimu apa? Itu yang paling penting itu loh, saudara. Ya,
maka mau dikeroyok dari segala penjuru, nggak bakal menang. Lawan saya, nggak bakal menang. Orang ngutukin saya, mental semua, saudara. Ya kan? Mantap hidupnya, saudara. Selama saya pegang rema itu. Tuhan Yesus memberkati.